Selamat datang di podcast obrolan afiliator juara. Nah, hari ini gue punya narasumber, lihatin udah senyum-senyum ganteng gitu ya. Salah satu top kreator TikTok gitu ya. Akunnya adalah Ray Channel. Nah, boleh perkenalan diri, Kakak? Boleh. Halo guys, aku Ray Channel. Teman-teman bisa panggil aja Ricci. Akun aku Ray Channel. Aku dari Tangerang. Ya, ini kesempatan luar biasa nih bisa ketemu Ko Yohan masuk dalam channelnya. Makasih ya buat yang mau nonton nih. Gini, Kak Ricci nih, lu sebenarnya main affiliate udah berapa lama sih? Sebenarnya aku tuh anak baru. Anak baru, bener kok, anak baru. Coba gimana? Jadi awal mulanya itu sebenarnya akun TikTok itu udah ada sekitar 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Oke. Mulai kenal keranjang kuning, ya bisa mulai jualan lah bahasanya gitu ya, nge-affiliatein, ngepromosiin gitu ya. Itu di 1 tahunan, sekitaran Februari tahun 2024. Oke, baru 1 tahunan. Itu baru 1 tahunan dan sebenarnya awalnya itu karena nyobain produk. Nyobain produk. Nyobain produk susu. Susu. Produknya susu kambing Etawa lah ya. Susu aku nggak sebut mereknya. Cuman nanti teman-teman bisa main aja ke channel Boleh sekalian promosi. Iya, terus gimana? Jadi sebenarnya gini, kita bawain sesuatu tuh kok kalau kita merasakan dulu manfaatnya itu tulus loh, keluar dari apa yang kita omongin tuh. Iya benar sih. Lebih keluar gitu. Benar. Jadi awalnya dari situ, aku tag-in deh, ngerasa enak nih, seger gitu ya. Aku bikin video testimoni. Real testimoni. Pertama sih nggak pakai kerkun ya kalau nggak salah. Cuma video keberapa, inget nih bisa nyematin kerkun ya kalau di TikTok itu. Kan dulu kan awal-awal buka lagi TikTok itu ya, bisa nyemat kerkun kan dulu sempat di off tuh di TikTok. Gitu. Sekarang pas dia dibuka lagi nggak lama ya. Nah, itu aku masuk tuh gitu, mulai promosiin susu. Bagus, respon penonton bagus gitu. Dan emang ibaratnya aku basicnya di insurance. Suka ngelayanin orang gitu. Jadi pas ada orang tanya, orang apa, aku jawab gitu. Aku bantu dan naik tuh kok, mulai di situ mulai naik. Ya, udah terjual ratusan lah. Aku nggak usah ngomongin omsetnya ya. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya, ratusan pieces tuh udah kejual tuh. Ratusan pieces per hari. Ratusan pieces per hari. Ini kayaknya hitung-hitung gede juga nih ratusan pieces sehari nih. Iya, tapi susunya nggak mahal sih. Oke. Jadi berawal mula dari susu. Terus dari susu lanjutnya kemana nih? Jadi sebenarnya jalan lah ya kok. Ini singkat cerita, jalan sekitaran 2 bulan, 3 bulan itu ternyata makin berkembang. Makin berkembang. Terus menurut tuh apa yang bikin orang tuh pada ini? Jadi ternyata gini kok, orang itu bukan cuman sekedar merasakan manfaat, guys. Jadi dia ngelihat kita ngebawain nih ya, ngebawain dan terus-terusan, jadi dia tuh repeat order. Susu itu kan cepat habis. Iya, benar. 2 minggu habis, dia beli lagi. Ya. Itu biasanya nggak ada orang pikir cuman produk apa nih yang paling laku. Nah, susu tuh belum kok. Apalagi susu kambing belum. Enak banget dong. Itu masih blue ocean. Masih blue ocean. Nah, singkat cerita dapat 3 bulan kok ini makin besar gitu ya. Iya. Aku datang ke tempat produsennya. Jadi langsung ke tempat pembuatannya, tempat produksinya, kenalan sama ownernya. Segitunya lo ya. Berarti saking begitu lo ngerasa ini produk laku dan lo lihat banyak orang beli ratusan per hari itu gede lo gitu lo. Ratusan per hari. Jadi lo segitunya merasa bertanggung jawab memastikan supaya barang itu bagus. Betul. Jadi sebenarnya kan awalnya sih dilihat BPOM-nya dan lainnya, aku rasain enak gitu kan. Aku pengen langsung gitu karena ini kan buat jangka panjang nih. Iya. Udah mulai pikiran bisnisku jalan dong. Gitu kan, udah ada income masuk dan ini kayaknya prospeknya bagus gitu. Nah, singkat cerita aku datang ke sana, kalau teman-teman bisa lihat di channelku itu ya, di TikTokku di paling atas pasti aku sematin itu. 2 video tentang aku di tempat produksi sama di kandang kambing. Aku video ini kandang kambing. Jadi kambingnya kayak gimana, yang lagi meresnya juga ada. Nah, jadi karena itu tempat benar-benar dari susu cair ke susu bubuk gitu dan di packing tulus-tulus lah, ibaratnya aku lihat bagus semua, kita kenalan dengan orangnya bagus. Nah, di situ udah mulai dikenal aku. Ada brand-brand lain masuk nawarin. Nah, terus dari susu nih, sekarang perjalanan dari kamu sendiri paling laris yang mana? Yang paling oke? Kalau dari segi pieces masih susu. Karena susu itu kan
bisa banyak terjual dan repeat terus. Singkat cerita ya, ada brand, salah satu brand juga sendal masuk ke aku. Oh ini tahu nih, ini gue tahu nih, ini produk legendnya Ricci nih. Jadi teman-teman bisa cek sendiri lah. Ini produk legendnya Ricci nih, udah bener-bener juara nih Ricci. Bahkan ada peribahasa sandal umroh, dan memang dengan seiring waktu jalan itu aku umroh sampai 2 kali. Oke. Gitu. Ada intinya sandal itu juga salah satu step yang buat aku sampai sekarang nih bisa kenal lagi lebih luas lagi dunia affiliate. Dunia konten kreator seperti apa. Oh ternyata ada bisnisnya loh seperti ini. Karena waktu susu memang benar-benar tradisional. Mereka mulai dari awal belum tahu, aku juga mulai gitu. Jadi sama-sama pemula ya bisa dibilang. Sama-sama pemula walaupun dia udah punya bisnis offline tadinya gitu kan, dia udah besar sebenarnya. Jadi di online itu e-commerce itu dia baru mulai. Oke. Nah terus begitu lanjutlah nih dari sendal. Sekarang produk-produk terbagus apa? Ini gini, tadi kan kalau diperhatiin ya teman-teman, Kak Ricci ini emang orangnya humble banget. Ini tuh orang yang kayaknya mempraktekkan jalur langit banget. Aku belum cerita. Iya. Ya itu mah inilah. Vibe-nya kerasa lah sih. Pasti ya. Tapi maksudnya gini, ini mah kepo ya. Boleh tahu nggak kalau secara, ini kita nggak sebut angka nominalnya, tapi maksudnya secara penjualan yang lu ngerasa paling gede apa sih produknya gitu? Produk kategorinya aja. Jadi gini, kalau ngomongin produk itu, sebenarnya produk di showcase aku banyak, yang aku rekomendasiin, aku promosiin gitu, sebanyak. Aku tuh cuman ngerasa kalau ini kayaknya produknya bagus nih. Aku biasanya check out dulu, aku pakai dulu gitu ya. Beli dulu berarti. Iya beli. Jadi nggak semuanya itu ya. Nggak semuanya minta sampel enggak. Ini dan suka. Susu pun aku beli. Ini gitu. Gue sukanya dari Ricci tuh gini nih ya kan. Dan aku jaga brand itu. Betul. Nggak sampai diputus. Udah gede nih, nama gue udah gede, contohnya, kan? Bikin susu sendiri enggak. Bahkan ya karena itu yang awal ya untuk susu, aku jaga enggak ngambil merek lain. Kalau yang brand model kayak sandal yang lain boleh. Kan produk lain bukan ini ya, bukan rootnya ya. Nah yang perhatiin yang gue suka dari Ricci ini adalah kayak dia tuh humble banget gitu kan, terus seneng banget kayak apa ya? Itu yang di luarnya aja. Itu yang di luarnya aja. Biasanya yang jelek-jeleknya nggak ditampilin. Tapi gini, maksudnya kalau lu ngalamin tadi kan dari beberapa produk nih. Menurut lu nih kalau sampai sekarang yang paling cuan buat lu apa? Sebenarnya yang paling aku pertahanin itu susu. Susu kan Pose, itu Pose ya. Si sendal aku jadi nyebutin brand ya. Sendal ya kan. Terus ada lumayan sih beberapa sih kayak ini apa sih namanya? Shaver. Shaver. Shaver itu yang lumayan ini ya. Personal care teman-teman. Jadi aku sebenarnya lebih diminati untuk personal care gitu. Terus apa-apa yang akunnya udah mulai kebentuknya ke situ. Gitu. Jadi terus ya gini, beberapa itu. Ci kan lo tuh selalu bikin video ya. Maksudnya lebih banyak kreator yang video nih, kalau perhatiin video-videonya tuh kayak waduh ini gacor banget, malah bisa dibilang videonya Ricci itu udah kayak mesin ATM berjalan. Sebenarnya dibiarin di jalan terus tuh cari duit terus tiap hari dia tidur juga ngasihin omset gitu ya. Nah, kalau dari lu sendiri nih ketika lu bikin video, ada nggak sih tips gimana sih kayak orang tuh biar bikin videonya tuh menjual gitu, kayak lu gimana sih? Dan kadang ngerasa bosan ya bikin video terus gitu, nyari idenya gimana ya. Betul. Nah itu jadi sebenarnya nggak bisa pakai teori aja. Jadi kita sambil terus contoh gini, kalau misalkan teman-teman nih ya, mungkin yang nonton di sini juga mau lagi nyari apa sih, gimana sih caranya biar nggak bosan, biar nyari ide. Teman-teman lihat misalkan ke bagian video-video aku yang populer misalnya tahun lalu itu tuh videonya jelek ya. Terus ibaratnya kayak apa sih, kayak ditonton juga biasa aja gitu. Tapi ada yang komen nih mereka butuh. Jadi bukan karena kita lihat wah ini nggak bagus hapus ganti, enggak. Jadi yang paling penting jalanin terus konsisten. Tag terus konsisten. Tag terus, dan biasanya paling penting jawab pertanyaan. Kita interaksi nih ya. Aku nggak ngelihat teman-teman tapi ngelihat aku kayak lagi ngomong kan gitu. Walaupun di luar padahal aku introvert guys. Terus gini sih, kalau dari video nih kan lu bikin banyak video mana yang menurut paling berkesan? Sebenarnya masih sampai sekarang sih yang masih aku nggak expect gitu ya. Jual sendal. Sendal itu kan bukan kayak susu yang bisa repeat. Ya kan, bener kan? Iya betul. Orang udah punya sendal masa mau beli sendal lagi? Ya enggak lah. Enggak. Dan sendal Pose itu
awet. Bukan ini ya, bukan promoin, tapi cobain aja. Awet, enggak ini kalau enggak hilang ya. Ke masjid biasanya aku Jumatan hilang. Nah, jadi kok itu dia bisa repeat lagi gitu. Itu sih. Oke. Jadi itu bahkan sendal yang awet aja bisa dibikin repeat. Nah, video mana nih? Boleh di-spill nggak nih video terbaiknya yang mana nih biar orang bisa lihat nih? Boleh lah, nanti masuk ke profil nanti ada. Videonya di situ. Oke. Terus gini, terakhir deh. Kalau misalnya dari Richie nih ya, ada nggak sih kalau misalnya insight apa, pesan terakhir misalnya kayak buat orang yang lagi nonton harus ngapain sih biar akhirnya tuh bisa jadi, ya kan kalau Richie tuh tidak pernah mau mengakui dia top kreator, padahal TikToknya sendiri mengakui Richie adalah seorang top kreator. Nah, belum centang biru. tapi sebenarnya secara jadi Richie tuh top kreator salah satu. Pesan apa sih biar orang yang nonton tuh bisa jadi kreator? Gini lah, jangan top kreator kan kalau bahasa lu kan ya gua kreator yang berjalan lah. Harus gimana sih? Jadi teman-teman improve terus ya. Jadi sekarang udah ada lagi TikTok Go kalau di TikTok ya. Iya. Jadi pelajari terus, improve terus. Jujur aku juga masih terus belajar guys. Nggak ngerasa apa sih puas gitu. Nah kalau misalkan teman-teman fokus misalkan nge-live, ya udah nge-live aja. Maksudnya gedein dulu tuh live-nya. Gitu, jangan ngelihat ini pengen ngelihat itu pengen gitu. Dan yang paling penting sih katanya kan punya MCN gitu ya. Nah paling penting teman-teman cari yang bisa nge-mentorin kita, yang bisa ngebimbing, karena pemula itu nggak gampang. Jadi yang ngereferensiin produk, yang nge-manage kita ya sekarang udah gampang banget. Dulu nggak ada agensi MCN gitu sih. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula nih yang pengen jadi kayak Kakak Richie ini, meskipun saya berharap banyak kreator kayak dia, enak loh ngomong sama dia tuh auranya enak gitu, adem gitu ya. Ya nah bisa juga diikutin, yang penting konsisten, terus improve ya benar gitu ya. Boleh join nama kita juga karena Richie juga di kita. Dan buat teman-teman yang misalnya pengen lihat kontennya Richie atau apa, ini di video ini kita masukin linknya, jadi kalian bisa lihat langsung kontennya seperti apa, rekomendasinya Richie seperti apa. Simple, nggak ada yang susah. Videoku gampang-gampang. Mulai dari susu, sendal, personal care ya. Personal care, adalah kaos, apalagi nih. Tuh kan lumayan lah, kacamata kayak gini. Tuh kan ini yang aku pakai endorse. Jadi ada yang sebagian dikasih gitu. Tuh kan dia tuh kayak enggak kok aku kecil, banyak sebenarnya. Ini tuh banyak sebenarnya gitu kan. Nah jadi kalian bisa lihat di situ, mau di check out bisa di check out langsung ya Ci ya. Boleh silahkan. Bisa di check out langsung, lihat ininya seperti apa. Ke channel aku lihat video-videonya, kalau ada produknya yang suka silahkan masuk, silahkan check out, pakai sendiri ya teman-teman. Tapi kan itu subjektif, jadi bisa ada suka bisa nggak suka gitu. Kalau suka ya silahkan repeat order ya. Aku doain mudah-mudahan teman-teman semua sukses ya, bukan sebagai affiliate tapi bukan sebagai affiliate aja, dimanapun sukses gitu ya, sukses sehat ya. Nanti check out di aku langganan kan, check out terus kalau banyak duit. Oke, jadi itu aja obrolan kita bareng Kari Channel di sesi podcast ini. Sekian, sampai jumpa di video lain. Jangan lupa like, share, dan komen. Dadah. Subscribe.